Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita akan melanjutkan materi persamaan diferensial dengan materi persamaan diferensial non eksak atau persamaan diferensial tidak eksak. Ya, sebelum kita memulai materinya, terlebih dahulu marilah kita awali dengan membaca doa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, gimana kabarnya hari ini? Ya, semoga kalian dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin. Ya, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kuat sampai nanti tanggal 30 ya, 1 bulan penuh. Amin. Ya, materi hari ini adalah tentang persamaan diferensial yang tidak eksak. Ya, kalau pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang PD eksak sampai dengan cara penyelesaiannya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang PD yang tidak eksak. Nah, untuk mengerjakannya, untuk mencari penyelesaian dari PD tidak eksak, itu kita harus mencari yang namanya faktor integrasi, di mana definisinya adalah suatu faktor pengali yang menjadikan persamaan diferensial tidak eksak menjadi persamaan diferensial yang eksak. Nah, itu dinamakan dengan faktor integrasi. Sehingga dapat dituliskan bahwa PD non eksak apabila dikalikan dengan faktor integrasi, maka PD tersebut akan menjadi PD yang eksak. Itu ya. Nah, kalau PD-nya sudah eksak, baru nanti bisa dicari penyelesaiannya. Kalau PD-nya tidak eksak, nah nanti belum bisa dicari penyelesaiannya seperti itu. Sehingga di sini adalah PD non eksak dikali faktor integrasi menjadi PD yang eksak. Nah, contohnya adalah misal ada PD y kuadrat plus y dx min x dy sama dengan 0. Ya, tentukan PD berikut eksak atau tidak. Kalau tidak eksak, tentukan faktor integrasinya. Itu ya. Nah, ini adalah PD-nya, kemudian ditunjukkan dulu PD-nya eksak atau tidak. Ya, ini menggunakan do P do Y harus sama dengan do Q do X. Ya, kalau sama berarti PD tersebut adalah eksak. Ya, ternyata setelah ditunjukkan do P do Y-nya adalah 2Y plus 1 dan do Q do X-nya adalah min 1. Ya, karena tidak sama dengan, maka PD tersebut adalah tidak eksak atau PD non eksak. Itu ya. Nah, supaya menjadi PD yang eksak dan bisa dicari penyelesaiannya, maka kita harus mencari faktor integrasinya. Nah, ini langsung kalikan saja PD tersebut dengan Y pangkat min 2. Nah, sehingga setelah dikalikan menjadi, nah, PD tersebut menjadi ini ya, 1 plus 1 per Y dx min X per Y kuadrat dy sama dengan 0. Nah, ini setelah dikalikan Y pangkat min 2. Nah, dari PD yang diperoleh setelah dikalikan dengan Y pangkat min 2 tadi, dicek apakah PD tersebut eksak atau tidak. Itu ya. Nah, ternyata setelah dicek, do P do Y-nya sama dengan negatif 1 per Y kuadrat. Do Q do X-nya sama dengan negatif 1 per Y kuadrat. Nah, karena sama ternyata ya, do P do Y sama dengan do Q do X, maka PD tersebut sudah menjadi PD yang eksak. Jadi, faktor integrasi pada PD Y kuadrat plus Y dx min X dy sama dengan 0 adalah Y pangkat min 2. Nah, kalau PD-nya sudah eksak, kan kita mencari penyelesaiannya seperti PD eksak yang di pertemuan sebelumnya kemarin itu ya. Nah, sekarang dari faktor integrasi ini bagaimana cara menentukannya? Nah, kalau tadi kan kita langsung diberikan yaitu Y pangkat min 2. Nah, tugas kita adalah mencari faktor integrasinya. Nah, kita akan membahas pada pertemuan kali ini. Nah, untuk menentukan faktor integrasi, nah kita tentukan dulu bentuk umum dari PD non eksak. Ya, bentuknya adalah
P dx plus Q dy sama dengan 0 ya, bentuknya sama dengan PD yang esa kemarin ya, supaya nanti dalam penyelesaiannya tidak terjadi apa ya, kesulitan seperti itu ya. Tetap menggunakan P dan Q di sini ya. Tapi di sini adalah untuk PD yang non eksak gitu ya. Nah, faktor integrasinya adalah nanti adalah suatu fungsi H, yaitu H, X, Y. Nah, ini adalah yang akan kita cari. Sehingga kalau PD non eksak tadi dikalikan dengan faktor integrasi yaitu H, X, Y menjadi H, P dx plus H, Q dy sama dengan 0 adalah suatu PD yang eksak. Itu ya. PD non eksak dikalikan faktor integrasi menjadi PD eksak. Nah, sehingga tugas kita nanti untuk mencari H, X, Y, nah itu adalah kita akan menggunakan ini. Nah, dengan menunjukkan bahwa do HP do Y itu sama dengan do HQ do X. Ini yang akan kita gunakan untuk mencari faktor integrasi. Nah, faktor integrasi sendiri ini ada berbagai bentuk gitu ya. Bentuknya macam-macam. Nah, yang pertama adalah bentuknya yaitu fungsi H hanya fungsi dari X saja, berarti Hx saja. Terus bentuknya juga bisa hanya fungsi dari Y saja atau Hy saja. Berarti bisa X, bisa Y. Nah, bisa juga bentuk fungsi H-nya adalah fungsi dari X kali Y. Nah, ini bentuknya X kali Y. Atau yang keempat, bentuk fungsi H-nya adalah bisa X per Y. Nah, kemudian yang kelima bentuknya bisa Y per X. Dan juga ada bentuk khusus dari P dan Q-nya. Nah, ini adalah faktor integrasi yang mungkin terjadi gitu ya. Dari PD non eksak dikalikan faktor integrasi yang macamnya ada 6 ini. Ada X saja, Y saja, X kali Y, X per Y, Y per X, atau juga bentuk khusus dari P dan Q. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas yang nomor 1, 2, dan 3. Untuk part 5, 6-nya di pertemuan berikutnya. Seperti itu ya. Nah, kita awali dengan kita mencari fungsi H yang hanya fungsi dari X saja. Itu ya. H, X, Y yang hanya fungsi dari X saja. Nah, karena Hx hanya fungsi dari X, maka Hx, Y sama dengan Hx. Ya, karena hanya X saja gitu ya, berarti Hx itu sama dengan He. Sehingga do Hp do Y sama dengan do H Q do X nya menjadi Hx do P do Y sama dengan do HQ do X. Ya, ininya menjadi di depan karena tidak ada variabel Y nya, menjadi suatu koefisien seperti itu ya. Langsung Hx nya di depan. Kalau ininya tetap. Kemudian karena ini adalah suatu turunan parsial, karena parsial itu ya, maka menjadi kalau dirumuskan kan menjadi P aksen Q plus Q aksen P gitu ya. Ini juga sama, P aksennya adalah menjadi Hx do Q do X plus Q do H dH dx. Nah, itu setelah diturunkan karena sama-sama mengandung fungsi X ya, Hx dan Q X, Y, maka ketika diturunkan itu menjadi turunan parsial gitu ya. Yang ruas kiri tetap. Nah, kemudian setelah dijabarkan, kemudian ini adalah dipindah ruas. Jadi yang
ini itu pindah ke kiri. Nah, pindah ke sini sehingga menjadi negatif ini ya. Nah, menjadi negatif berarti Q dH dx sama dengan Hx dou P dou Y dikurangi H dou Q dou X. Nah, setelah itu karena sama-sama mempunyai Hx, maka dijadikan satu. Ya, sama-sama mempunyai Hx. Yang menjadi ini. Nah, setelah itu baru kita pindah ruaskan. Ya, karena ini Hx ya kita gabungkan ke ruas kiri. Kemudian G-nya itu kita pindahkan ke ruas kanan sehingga menjadi pembagi ya G-nya. Bagi di bawah, kemudian dx pindah ruas menjadi di sini, jadi perkalian. Sehingga bentuknya menjadi dh H sama dh per H sama dengan dou P dou Y min dou Q dou X per Q dx. Nah, ini ya, bentuknya sudah jadi. Nah, karena ini adalah suatu fungsi dari X, dan ini adalah diturunkan terhadap X, maka nilai ini juga hanya mengandung variabel X saja. Sehingga bisa dimisalkan bahwa dou P dou Y min dou Q dou X per Q itu sama dengan Fx. Ya, karena nanti di soal kan dou P dou Y ini sudah ada, dou Q dou X sudah ada, Q juga sudah ada. Sehingga di sini dimisalkan jadi Fx. Karena sudah tidak ada variabel Y-nya. Itu ya. Nah, setelah dimisalkan maka bentuknya, bentuk dari ini menjadi lebih sederhana, yaitu dh per H sama dengan Fx dx. Itu ya. Nah, setelah itu baru kita sama-sama integralkan ruas kanan dan ruas kiri. Nah, ruas kiri diintegralkan dh per H sama dengan integral Fx dx. Nah, setelah diintegralkan ketemu ln Hx sama dengan integral Fx dx. Yaitu ruas kanan tetap integral Fx karena kan kita belum tahu nilai dari Fx-nya, maka tetap integral Fx dx. Nah, karena di sini ada ln Hx, ln bisa pindah ke kanan. Nah, ln ini pindah ke kanan menjadi E pangkat. Sehingga H sama dengan E pangkat integral Fx dx. Dengan Fx sama dengan dou P dou Y min dou Q dou X per Q. Dan Hx ini adalah faktor integrasinya. Itu ya. Sehingga nanti langkah-langkahnya adalah untuk menentukannya kita mencari Fx-nya terlebih dahulu. Nah, setelah kita mengetahui Fx, baru kita mencari Hx-nya. Itu ya. Ya, lanjut ke latihan soalnya. Di sini ada contoh soal 8.2 ya. Di atas itu tentukan PD berikut eksak atau tidak. Nah, kenapa kok perlu dibuktikan eksak atau tidaknya dulu ya? Nanti kalau ternyata kok PD-nya eksak kan berarti tinggal kita cari penyelesaiannya. Tapi kalau tidak eksak, nah kita cari faktor integrasinya terlebih dahulu. Nah, jika tidak eksak tentukan faktor integrasinya. Di sini ada PD 1 min xy dx plus xy min x kuadrat dy sama dengan 0. Nah, kita buktikan dulu eksak atau tidak. Ya, dou P dou Y sama dengan min x dan dou Q dou X nya sama dengan y min 2x. Nah, karena nilainya tidak sama, maka PD tersebut adalah PD yang tidak eksak. Ya. Dou P dou Y tidak sama dengan dou Q dou X. Nah, karena PD-nya tidak eksak, maka kita harus mencari faktor integrasinya. Nah, kita menggunakan Fx-nya dulu ya. Nah, kita mencari Fx dulu. Nah, untuk mencari Fx, dan di sini kita dou P dou Y ini sudah kita sudah punya ini.
Kemudian doki doye, nah kita sudah punya ini. Kemudian ki, nah ini kan ki. Nah tinggal disubstitusikan kepada fx, nanti akan kita temukan efeknya. Nah setelah disubstitusikan sampai bentuk paling sederhana, nah kita menemukan fx sama dengan min super x. Nah efeknya ketemu min super x. Nah setelah kita ketemu fx-nya bentuk paling sederhana, langkah berikutnya adalah kita mencari fungsi h. Nah tadi rumusnya adalah h sama dengan e pangkat integral fx dx. Kita masukkan fx-nya sama dengan min super x, kemudian diintegralkan, hasilnya adalah e pangkat min ln x. Ya, karena pangkatnya negatif menjadi 1/e pangkat ln x. Nah, e pangkat ln x itu sama dengan x. Nah, e pangkat ln x itu sama dengan x. Nah, sehingga jadi faktor integrasi dari PD tersebut adalah 1/x. Nah, untuk mengecek apakah PD tersebut adalah sudah menjadi PD eksak atau tidak, ya silahkan kalian cek sendiri ya. PD ini dikalikan 1/x, nanti hasilnya apakah sudah menjadi PD yang eksak, seperti itu. Harusnya PD eksak. Nah, silahkan dibuktikan secara mandiri itu ya. Nah ini adalah hx yang hanya fungsi dari x. Nah sekarang lanjut kita mencari fungsi hx y yang hanya fungsi dari y saja. Gitu ya. Berarti kalau tadi adalah fungsi dari x saja, sekarang hanya fungsi dari y saja. Ya, untuk langkah-langkahnya adalah identik dengan langkah fungsi h yang hanya fungsi dari x saja gitu ya. Langkahnya identik sama persis gitu ya. Hanya yang awalnya x ini sekarang adalah y. Gitu. Nah, karena hx-nya hanya dari fungsi y, maka hx, y sama dengan hy. Kemudian untuk supaya PD-nya eksak, kita menggunakan ini tadi ya, sehingga menjadi, nah ini gantian yang belakang, hy, karena hy adalah tidak mengandung x, sehingga menjadi koefisien. Itu ya. Kalau yang x tadi kan hanya di sini itu ya. Sekarang hy ganti di ruas kanan, ya mirip. Nah kemudian ini saya pindah ruas ya supaya lebih mudah. Ini saya pindah ruas di sebelah kiri, pindah ruas saja. Kemudian yang ini karena ini adalah parsial seperti tadi, maka kita pecahkan. Ya. Turunannya menjadi hy do p do y plus p dh dy. Nah kemudian yang ini saya pindah ruas ke kiri ya, digabungkan karena sama-sama mempunyai hy gitu ya, sehingga menjadi p dh dy sama dengan h do ki do x min h do p do y. Nah kemudian karena sama-sama mempunyai hy maka dijadikan satu gitu ya. Nah setelah digabungkan ya kita pindah ruaskan. Nah ini hy-nya kita pindah ke kiri, kemudian p-nya kita pindah ke kanan, sehingga menjadi per di sini ya. Sehingga bentuknya menjadi dh per h sama dengan do p do x min do p do y per p dy. Itu ya. Nah karena di sini adalah fungsi dari y dan ini adalah juga fungsi dari y, maka nilai di sini, nah ini adalah juga hanya mengandung variabel y saja, sehingga bisa dimisalkan dengan do p do x min do p do y per p itu sama dengan gy. Ya kita menggunakan simbol g ya, nanti menggunakan simbol f, kita sekarang menggunakan simbol g gitu. Sehingga bentuknya menjadi lebih sederhana, yaitu dh per h sama dengan
GY DY. Seperti itu ya. Nah, setelah sudah ketemu bentuk paling sederhana, kemudian kedua ruasnya saling kita integralkan. Integral DH per H kemudian integral G DY. Nah, karena kita belum tahu fungsi G-nya, maka tetap ya yang kita integralkan hanya yang ruas kiri saja. Menjadi ln H sama dengan integral G DY. Nah, sudah kita ketemukan bahwa HY sama dengan E pangkat integral G DY adalah sebagai faktor integrasinya. Dengan fungsi G adalah do Q do X min do P do Y per T. Itu ya. Ya, langkahnya mirip dengan yang hanya fungsi X saja tadi. Nah, kita sekarang ke contoh ya. Nah, tentukan PD tersebut adalah PD eksak atau tidak. Ya, jika tidak eksak, tentukan faktor integrasinya. PD-nya adalah E kali Y dx plus 1 plus E kuadrat dy sama dengan 0. Kita buktikan dulu PD eksak atau tidak. Ya, do P do Y-nya ketemu X, do Q do X-nya ketemu 2X. Ya, karena tidak sama, maka PD tersebut adalah PD yang tidak eksak. Karena PD-nya tidak eksak, maka kita harus mencari faktor integrasinya dahulu, gitu ya. Nah, kita langkahnya adalah mencari G-nya terlebih dahulu. Kalau tadi mencari Fx, kalau sekarang kita mencari G-nya terlebih dahulu. Do Q do X-nya ini sudah ada, kemudian do P do Y-nya ini sudah ada juga, kemudian Px-nya dari PD yang di soal itu ya. Sehingga setelah kita substitusikan, nah, kita menemukan fungsi GY yaitu 1/Y. Setelah kita menemukan fungsi G-nya yaitu 1/Y, kemudian kita menentukan fungsi H-nya. Nah, HY sama dengan E pangkat integral G DY. Nah, kemudian 1/Y-nya kita masukkan ke G-nya menjadi H sama dengan E pangkat integral 1/Y dy. Nah, ini Y ya. Mohon maaf, ini Y. Ini Y. Integral 1/Y dy. Sehingga hasilnya adalah E pangkat ln Y. Nah, E pangkat ln Y itu adalah sama dengan Y. Itu ya. Jadi faktor integrasi dari PD X dx plus 1 plus X kuadrat dy sama dengan 0 adalah Y. Nah, sekarang kalian bisa mengecek PD ini dikalikan dengan ini. Nah, apakah sudah menjadi PD eksak atau belum gitu ya. Harusnya sudah eksak karena kita sudah menemukan faktor integrasinya. Ya, silahkan dicoba secara mandiri seperti itu ya. Nah, ini adalah fungsi H yang kedua, yaitu hanya fungsi dari Y saja. Nah, sekarang kita akan beralih mencari fungsi H E, Y, yaitu fungsi dari X kali Y. Ya, bentuknya adalah X kali Y. Ya, karena Hx-nya adalah fungsi dari Xy, maka Hxy, nah ini langsung ya, Hxy adalah kita misalkan dengan HU, nah, dengan U adalah X kali Y, supaya lebih ringkas dalam penulisannya gitu ya. Nah, HU adalah E kali Y, kemudian dimasukkan ke sini. Ini adalah untuk mengecek suatu PD eksak tadi, sehingga menjadi do HU P do Y sama dengan do HU Q do X. Ini harus sama gitu ya. Kemudian ini karena sama-sama ada variabel Xy-nya, maka di sini adalah sama-sama diturunkan parsial. Nah, ini menjadi HU do P do Y plus P do H do Y sama dengan H do Q do X plus Q do H do X. Nah, ini adalah sebagai persamaan 8.1 ya, silahkan dicatat soalnya nanti akan kita gunakan di slide berikutnya gitu ya. Ini adalah persamaan 8.1. Nah, kemudian kita fokus pada ini dulu.
do H do Y itu sama dengan H aksen U do U do Y. Nah, H aksen itu sama dengan do H per do U kali do U per do Y. Nah, ini kalau dicoret, nah, misal ya, ini misal kalau dicoret kan menjadi ini ya, menjadi kembali ke sini. Tapi yang akan kita gunakan adalah yang ini nanti ya. Ini hanya bentuk kalau misal disederhanakan. Begitu juga pada do H do X itu sama dengan H aksen U, do U do X sama dengan do H do U sama kali do U do X. Nah ini ya, itu menjadi ini. Nah ini yang akan kita gunakan. Nah ini tadi ya sudah do H do U kali do U do Y dan do H do U do X sudah. Nah mengingat bahwa U tadi adalah sama dengan E kali Y ya, U sama dengan E kali Y, maka do U do X nya sama dengan Y. Fungsi U ditentukan terhadap X menjadi Y dan do U do Y sama dengan X. Ya ini diturunkan terhadap X kan menjadi Y. Ketika ditentukan terhadap Y menjadi X. Sehingga persamaan di atas, persamaannya ini menjadi do U do Y nya, nah ini do U do Y, ini menjadi X, dan ini menjadi Y. Itu ya. Ini sudah. Nah, kalau sudah seperti ini, nah, nanti ini yang akan kita gunakan. Nah, kemudian ingat lagi persamaan 8.1 yang tadi. Nah, setelah kemudian disubstitusikan yang do H do Y ini diganti dengan X do H do U. Sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Nah, ini ya. Ini X, ini yang ini, kemudian ini yang do H do X-nya ini. Nah, silakan disimak lagi persamaan 8.1. Kemudian digabungkan yang sama-sama memiliki HU-nya. Nah, ini sama-sama mempunyai HU, ini juga mempunyai HU, sehingga salah satunya harus dipindah ruas ya. Ini saya pilih yang ini ya. Ini saya pindah ruas ke kiri, kemudian yang ada P-nya ini saya pindah ruas ke kanan, sehingga menjadi yang bawah ini ya. H do P do Y min H do Q do X sama dengan Q kali Y do H do U. Ini ya, do H do U, kemudian dikurangi PX do H do U juga. Nah, kemudian karena ini sama-sama memiliki HU, maka disederhanakan di sini ya. Sederhana, kemudian ini juga sama-sama memiliki do H do U. Nah, ini juga disederhanakan. Sama-sama memiliki HU dan sama-sama memiliki do H do U. Itu ya. Nah, setelah itu dipindah ruaskan. Nah, ini yang saya pindah ruas adalah yang ini. Saya pindah ruas ke kiri menjadi pembagian ya, menjadi pembagi. Kemudian ini yang HU saya pindah ke kanan menjadi pembagi juga, sehingga bentuknya adalah do H per H sama dengan do P do Y min do Q do X dibagi Q min P do. Nah, ini do nya juga ikut pindah ke kanan gitu ya. Nah, karena ini adalah fungsi dari U seperti tadi ya, maka nilai ini juga harusnya adalah mengandung variabel U gitu ya, sehingga bisa dimisalkan bahwa do P do Y min do Q do X per Q min P itu sama dengan fungsi KU gitu ya. Sehingga persamaannya menjadi lebih sederhana, yaitu ini do H per H sama dengan KU DU. Nah, langkahnya
Kalau sudah seperti ini, nah sama-sama kita integralkan ruas kanan dan ruas kirinya, sehingga menjadi integral DH per H sama dengan integral KU DU. Nah, karena kita belum tahu fungsi KU-nya, maka yang kita integralkan adalah yang ruas kiri saja, menjadi ln HU sama dengan integral KU DU. Nah, dari sini maka kita memperoleh fungsi HU sama dengan E pangkat integral KU DU sebagai faktor integrasinya. Dengan fungsi K-nya adalah do P do Y min do Q do X per Q min P. Dan juga U sama dengan X kali Y. Itu ya. Ya agak panjang gitu ya tadi ya. Tapi pelan-pelan nanti juga akan bisa secara runtun gitu ya. Sehingga cara menemukan runusannya nanti bisa dipahami seperti itu. Nah, kita ke contoh 8.4, yaitu pada fungsi H pada fungsi E kali Y gitu ya. Tentukan PD berikut eksak atau tidak. Jika tidak eksak, tentukan faktor integrasinya. Ya, seperti biasa kita cek dulu eksak atau tidak. dP do Y sama dengan seperti itu ya. Kemudian do Q do X-nya juga seperti itu gitu ya. Nah, ternyata do P do Y tidak sama dengan do Q do X. Maka PD tersebut adalah PD yang tidak eksak ya. Karena PD-nya tidak eksak, maka kita harus mencari faktor integrasinya supaya PD tersebut menjadi PD yang eksak gitu ya. Nah, kita langsung menggunakan KU ya. Do P do Y-nya ini sudah ada. Kemudian do Q do X-nya kita juga sudah ada ini. Kemudian ini adalah Hi. Ini Hi-nya juga sudah ada. Kemudian ini P-nya sudah ada, tinggal disubstitusikan ke fungsi KU ya. Nah, setelah dimasukkan ketemu bentuknya seperti ini belum paling sederhana ya. Ketemu 3Y kuadrat min 3X kuadrat per X pangkat 3Y min X Y pangkat 3. Nah, ini belum paling sederhana. Nah, kita sederhanakan lagi. Nah, karena sama-sama di sini mempunyai angka 3, dikeluarkan menjadi 3Y kuadrat min X kuadrat. Kemudian di sini sama-sama memiliki E kali Y, maka dikeluarkan menjadi E kali Y kali X kuadrat min Y kuadrat. Sehingga ini bisa dicoret, ini dicoret menjadi negatif ya. Sehingga hasilnya adalah negatif 3 per XY. Nah, karena XY tadi adalah U, maka sama dengan min 3 per U. Itu ya. Nah, setelah ketemu KU-nya, nah kita beralih mencari fungsi H-nya. Nah, fungsi HU sama dengan E pangkat integral KU DU. Kemudian kita masukkan nilai fungsi KU-nya ke sini, sehingga menjadi HU sama dengan E pangkat integral min 3 per U DU. Nah, ini U ya, mohon maaf, ini U. Sama dengan E pangkat min 3 ln U. Nah, karena pangkatannya negatif, sehingga menjadi 1 per E pangkat 3 ln U. Nah, E ln U itu kan sama dengan U gitu ya, sehingga menjadi 1 per U pangkat 3. Atau sama dengan U pangkat min 3. Sehingga fungsi HU-nya adalah sama dengan X kali XY pangkat min 3. Jadi faktor integrasi dari PD tersebut adalah XY pangkat min 3. Nah, saya ketemu faktor integrasinya. Sehingga kalau ini dikalikan dengan PD yang tidak eksak ini, ya PD tersebut menjadi PD yang eksak. Kalau PD-nya sudah eksak, nah baru kita bisa mencari penyelesaiannya. Caranya adalah seperti pada pertemuan sebelumnya itu ya. Nah, itu tadi adalah tentang cara mencari faktor integrasi apabila PD yang kita hadapi adalah PD yang tidak eksak. Kita sudah mempelajari nomor 1, 2, dan 3. Untuk 4 dan 5, 6.
pada pertemuan yang berikutnya seperti itu. Nah, demikian materi pada hari ini. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar atau di grup yang sudah tersedia. Ya, selamat belajar. Mari kita akhiri dengan baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.